Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang baik, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, di bulan yang mulia, Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan, yang kita ikuti pula syariat para nabi. Tapi ada yang paling mulia diangkat Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bertemu tiga kemuliaan hari ini: Sayyidul Ayyam, hari Jumat; Sayyidul Syuhur, syahrul Ramadan; Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang hari ini ingin hidup bersama dengan kita, tapi kemarin Allah Ta'ala mencatatkan, menuliskan baginya sesuatu yang lebih cepat daripada keinginan. Di kulli ummatin ajal, setiap manusia sampai ajalnya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda oleh sesaat, wala yastakdimun, tidak pula dapat ditunda, dipercepat walaupun sesaat. Kematian siapapun orangnya pasti akan tiba juga. Masalah banyak orang yang siap mati, itu biasa. Tapi yang sangat dipentingkan adalah siap menjalani hidup apapun yang terjadi. Ajaban li amril mu'min, orang beriman itu mengagumkan, kata Allah, mengagumkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In asabathu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, anak yang lucu-lucu, istri yang salihah, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, megah, harta melimpah, dia bersyukur kepada Allah. Syakar, dia bersyukur, karena khairan lahu, itu baik baginya, dan Allah akan membalaslah. In syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum. In asabathu dharra, kalau yang datang menyusahkan hatinya, penyakit berkepanjangan tak kunjung sembuh, kemiskinan, susah melarat, hilang, terbakar, cacat, sabar, dan dia bersabar, karena khairan lagu, itu pun baik juga baginya. Karena di antara syukur dan sabar, dia terbang menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia bersabar, maka dia dapat balasan yang lebih hebat daripada syukur. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan mendapatkan balasan bighairi hisab, tanpa ada yang dapat mampu menghitungnya. Hanya Allah saja yang dapat memberikan balasan kepadanya. Menjalani hidup yang singkat, ada yang menganggap beramal paling baik adalah puasa, ada yang menganggap beramal paling mulia adalah haji, ada yang berpikiran beramal paling agung adalah berzikir, ada pula yang mengatakan mengkhatamkan Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik daripada amal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan khatamkan Al-Quran karena Allah, silakan berpuasa karena Allah, silakan melaksanakan salat-salat sunat karena Allah, karena semua itu akan menolong turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling penting digarisbawahi, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kalian tak masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena khatam Quranmu, kau masuk surga bukan karena puasamu, kau masuk surga bukan karena infak, zakat, sedekahmu,
betapa engkau tidak sadar diri tahu diuntung ingin menembus surga Allah hanya karena bacaan Quranmu. Kau ingin menembus surga Allah hanya karena dengan tetesan darahmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Quran, karena dengan membaca Quran akan turun rahmat Allah. Mendengarkan bacaan Quran akan datang rahmat Allah. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu mendapat rahmat Allah. Mengapa salat? Salat meminta rahmat Allah. Rabbighfirli, ampunkan aku, warhamni, rahmati aku. Mengapa banyak bersedekah? Karena orang yang peduli kepada saudaranya mengundang rahmat Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Hanya orang-orang yang berkasih sayang kepada saudaranya sajalah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, malaikat-malaikat yang di langit akan menyayangimu. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat untukmu. Adapun orang yang hatinya kasar, orang yang tak ada rasa peduli kepada saudaranya, Nabi mengatakan tak ada iman dalam hatinya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Kalau kita puasa orang tidak marah. Kalau kita melaksanakan haji dan umrah orang tidak marah. Kalau kita banyak-banyak mengkhatamkan Al-Quran orang tidak marah. Begitulah orang yang saleh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa maulana wa habibina, kekasih kita, orang yang paling kita cintai. Tidak ada orang yang marah dengan dia. Abu Jahal tidak marah, Abu Lahab tidak marah, Abu Talib tidak marah. Tapi ketika dia sudah mulai menyinggung yang mungkar, disitulah baru mereka marah. Allah Ta'ala memuji umat ini, kau hebat karena puasa sunatmu banyak, kau hebat karena kau membangun masjid. Bukan. Allah Ta'ala puji umat ini. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Kapan? Bila masanya kalian sebagai umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kalian ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, ketika kalian larang orang berbuat mungkar. Banyak orang yang sanggup mengajak, mari sholat berjamaah. Banyak orang yang sanggup menggerakkan lidah, mari berinfak membangun masjid. Tapi tak banyak yang berani untuk mencegah kemungkaran. Maka ikutilah ulama yang mengikut gerak para nabi. Nabi-nabi tak meninggalkan emas, perak dan dirham. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan istana yang megah, tidak meninggalkan kursi emas, tidak meninggalkan perhiasan yang mewah. Yang dia tinggalkan adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ulama yang mana? Apakah ulama yang sering tampil di televisi? Apakah ulama yang punya jabatan? Apakah ulama yang penuh dengan kemewahan? Ikutlah ulama yang tidak takut untuk mengatakan ini batil, ini mungkar. Itulah sunnah para rasul. Bukankah Musa disayang oleh Fir'aun? Musa sangat dicintai Fir'aun. Dia tinggal di rumah Fir'aun, dia dibesarkan oleh Fir'aun. Istri Fir'aun yang membesarkan Musa, ketika dia menemukan ada sesosok bayi di dalam kotak kayu yang hanyut di sungai Nil, inilah anak yang mungkin dikirimkan Tuhan untukku, lalu dibesarkannya. Kapan? Bila masanya Fir'aun marah, ketika Musa mulai mengungkit-ungkit kekuasaan. Ketika Musa mulai berbicara tentang kemungkaran, disitulah Fir'aun baru marah. 40 tahun lamanya tidak ada yang pernah marah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pernah mengusiknya. Ketika ditanya, siapa Muhammad? Mereka berkata, Al-Amin. Dia orang paling jujur, dia orang paling baik. Tapi ketika dia mulai berkata semua manusia sama, la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dengan non-Arab, wala farqa bainal abyad wal aswad, tak ada beda antara kulit putih dan kulit hitam. Di sana mereka mulai marah. Abu Jahal marah, Abu Lahab marah. Kalau kukatakan di balik bukit ini ada pasukan tentara musuh yang akan menghancurkan kota Makkah, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, sadaqnaka, kami percaya.
kalau ku katakan bahwa di belakang ini, di belakang bukit Jabal Abi Quwais yang besar di Mekah ini ada musuh yang akan menghancurkan, meluluh lantakkan kita? Apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, kami percaya. Kalau aku katakan bahwa Jibril sudah turun dan aku menerima wahyu kitab suci Al-Quran dan aku adalah Nabi yang terakhir, apakah kalian percaya? Disitulah baru Abu Lahab bangkit marahnya. Alihala jama'atana, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad. 13 tahun penuh dengan penderitaan, caci maki, sumpah serapah, kriminalisasi, dikatakan sebagai sahir, tukang sihir, dikatakan sebagai kadzab, tukang dusta, dikatakan sebagai asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Tapi itu semua tak menggentarkan hatinya. Darah itulah yang mengalir di dalam diri ulama al-bait, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua yang ia warisi, bukan hanya sekedar mewarisi Al-Qur'annya, tapi juga mewarisi darahnya. Darah itu menyala seperti api di dalam sekam. Dia tak pernah mati. Dia pantang melihat kebatilan. Dia tak suka melihat kemungkaran. Yang lain boleh diam. Ini bukan pekerjaan ulama. Ulama itu kerjanya menulis kitab. Ini bukan tugas ulama. Ulama itu hanya berceramah. Ulama bukan berkoar-koar di tepi jalan mengajak orang turun ke halayak ramai. Ulama adalah yang menenangkan umat dalam masjid. Kata saudaraku yang mengatakan itu tugas ulama. Kalau yang mengejekmu itu adalah orang lain, tidak terlalu menyakitkan. Tapi begitu yang mengejek itu saudara seiman, orang-orang yang mestinya memberikan semangat, orang-orang yang mestinya memberikan motivasi, tapi malah menjatuhkan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Tapi begitulah sifat orang yang mewarisi para nabi. Engkau belum dikatakan pewaris para nabi sebelum menemukan 3 perkara. Kawan yang berubah menjadi musuh, musuh yang semakin menggila, dan orang sayang menjadi benci. Ketika kau sudah menemukan itu, barulah kau rasakan manisnya la ilaha illallah. Adakah takut dalam hati mereka? Tidak. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak pernah merasa takut, walahum yahzanun, mereka tak pernah merasa sedih. Apa yang ditakutkan? Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan nama besar, takut kehilangan umat, takut kehilangan pangkat. Itu semua lebih kecil daripada ujung-ujung sayap nyamuk, lebih kecil daripada tapak kaki semut yang hitam, lebih kecil daripada butiran-butiran debu. Karena balasan dari Allah sudah nampak di pelupuk mata. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan." Adakah kata yang lebih baik mimman da'a ila Allah, daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada mazhab, bukan mengajak kepada golongan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan, ajak orang ke jalan Allah. Kalau kau ikut suara orang kebanyakan, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut orang kebanyakan di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Opini publik, tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang dipublikasikan. Begitu kata Winston Churchill, tokoh Inggris. Tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang diulang berkali-kali, pagi, petang, siang dan malam. Perdengarkanlah kebatilan itu di telinga rakyatmu sampai mereka menyangka batil itu ternyata hak, hak itu ternyata batil. Pesan Hitler. Maka jangan heran bila pesan-pesan kafir itu dipakai, diterapkan, orang tak lagi bisa membedakan mana hak mana batil. Tapi kita tetap berada pada hak, mereka tetap berada pada batil. Kita tidak pernah heran kenapa dunia ini, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, memanglah isinya hak dan batil. Aku tak pernah khawatir dengan batil, aku tak pernah takut hak diinjak. Karena hak dan batil memang tempatnya di dunia ini. Nanti di surga hak saja tak ada batil, nanti neraka batil saja tak ada hak. Dunia adalah tempat hak dan batil. Yang kukhawatirkan bukan hak dan batil, kata Sayyidina Ali. Yang kukhawatirkan adalah ketika batil merajalela, orang yang benar diam, sehingga orang batil itu merasa dia benar.
Hari ini terwujud semuanya. Banyak orang yang benar tapi diam, lalu yang batil merasa benar. Batil, 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 batil. Akhirnya merasa itu kebiasaan. Maka kita selalu minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang benar itu benar. Warzuqna ittiba'ah, bukan sekedar kami tahu benar, tapi berikan kami kekuatan untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu adalah salah. Warzuqna ijtinabah, tunjukkan pada kami yang batil itu salah, tapi bukan sekedar kami tahu dia salah, tapi berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Dulu semua mengatakan Tengku Umar itu penjahat. Dulu semua mengatakan Sultan Nuku itu jahat. Dulu mengatakan Sultan Hasanuddin itu pemberontak. Dulu semua mengatakan Imam Bonjol pelawan. Dulu semua mengatakan Pangeran Diponegoro adalah orang yang melawan kekuasaan. Tapi begitu kebenaran ditunjukkan Allah, semuanya akan nyata. Mana Belanda yang jahat? Mana orang munafik? Semuanya hilang ditelan sejarah. Hari ini orang masih mengenang gambar foto mereka, ditulis dengan tinta emas di dinding-dinding sekolah. Anak-anak sekolah tahu inilah Sultan Hasanuddin, inilah Tengku Umar, inilah Pangeran Diponegoro, inilah ulama-ulama kami yang meneriakkan Allahu Akbar untuk negeri ini. Ammas sabadu fayadhabu jufa'a, yang sampah akan hilang, tapi yang bermanfaat, amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard, yang bermanfaat akan tetap tegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti musim berubah. Hari berganti musim berubah. Hari berganti musim berubah. Tempatnya itu-itu juga, isi dunia pun itu-itu juga. Nama saja yang berganti, hari saja yang berubah, tapi hak dan batil tinggal lagi kita memilih, apakah engkau ikut hak atau engkau ikut batil. Yang paling menyedihkan adalah ketika hak itu sudah jelas tampak dan batil itu pun nyata, orang masih juga lagi bingung mana yang hak, mana yang batil. Bila sudah batil itu nyata dan hak itu tampak, kau masih bingung juga, berarti engkau sudah masuk dalam golongan summum, bukumun, umyun, peka, tuli, bisu, buta, la ya'qilun, tak lagi mampu berpikir, la yarji'un, tak lagi nampak mana tempat kembali. Yang pertama kali buta bukan mata, yang buta itu adalah hati. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati buta, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, matamu ditutup oleh selaput. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, komplitlah penderitaan. Saat itu engkau hidup kata orang, saat itu kau bernyawa kata orang, tapi kau mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut belum mencabut nyawamu, tapi kau sudah mati. Sebenarnya engkau hanyalah mayat-mayat yang berjalan. Apa yang kau takutkan? Takut miskin, takut susah, takut melarat, takut kehilangan jabatan. Padahal ketika sampai masanya, kau tak akan ditanya tentang anak-anakmu, kau tak akan ditanya tentang hartamu. Wala tamutunna, jangan kau mati illa, melainkan wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Kau tak pernah ditanya tentang jabatan yang kau rebutkan sampai agama kau jual. Kau tak pernah ditanya tentang anak istrimu, kau halalkan segala cara hanya untuk membahagiakan mereka. Tapi kebahagiaan itu tak kau dapatkan, hanya sampai di ujung lidah, di tepi bibir. Manisnya minuman, enaknya makanan, nikmatnya kehidupan, sampai malaikat maut tiba. Setelah itu kau hanya akan menjadi calon santapan cacing tanah. Sampai masanya kau akan mati. Sudah lama cacing itu menantikan kau tiba. Akhirnya kau datang juga, dan kau akan menjadi santapan mereka. Matamu menghitam, membusuk, perutmu meletup, perutmu akan membusuk, usus-ususmu akan dimakan. Lalu kemudian kau hanya akan menjadi kenangan semata. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun digali tanahmu, apapun tak tersisa, hanya ujung tulang belakangmu saja. Itu yang akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kau akan hidup, kau akan tegak di hadapan Allah. Kalau kau menjadi binatang, kau akan bangkit menjadi binatang. Tapi setelah itu Allah akan katakan kepada engkau, kunu turaban, jadilah kau menjadi tanah.
maka semua binatang berubah menjadi tanah. Saat itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru, orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah, andai aku dulu binatang, tentu hari ini aku akan menjadi tanah. Tapi kau bukan binatang, kau pernah menerima amanah lalu kau sia-siakan, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang telah diberikan Allah dulu, kau pura-pura tidak tahu kebenaran. Kau diam ketika kebenaran diinjak-injak, kau diam ketika yang menyuarakan kebenaran dihina, dilecehkan, diremehkan. Kau diam. Apa kata Abu Ali Ad-Daqqaq? As-sukitu 'anil 'ab. Orang yang diam ketika kebenaran diinjak, syaitan akhras, setan bisu. Imam Nawawi mengutip pendapat itu dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau kau tak sanggup berbicara, paling tidak jangan kau ikut menggonggong bersama anjing-anjing kilabun nar hanya untuk menyuarakan suara kekafiran. Paling tidak kau diam, lawan dengan hatimu. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kau melihat kemungkaran bisa kau tunjukkan yang itu batil, maka kau tolong agama Allah ini dengan tanganmu. Falyughayyirhu biyadihi. Aku tak sanggup menolong, aku takut dipecat, aku takut dilepaskan, aku takut tidak makan, aku takut anak istriku tidak hidup. Kalau kau masih takut, falyughayyirhu biyadihi, tak sanggup dengan tangan, fabilisani, pakai lidahmu. Tolong agama Allah dengan lidahmu, tolong orang-orang yang menyuarakan kebenaran dengan lidahmu. Kalau dengan lidah pun kau tak sanggup, fabiqalbi, dengan hatimu kau tahan. Kau tahan, jangan kau ikut-ikutan, karena sampai masanya kau tak akan tahan menahankan azab Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan disaksikan kaki, bimakan yaksibun, siapa yang akan menolongmu? Mana atasanmu yang dulu yang kau bangga-banggakan? Mana hartamu yang dulu kau takut melawan hanya karena materi untuk anak istrimu? Tapi hari ini mereka semuanya lari. Hari ini semuanya lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saat itu semuanya lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abihi, saat itu lari dari ibunya. Wa abi, ayahnya. Wa bani, anak-anaknya. Likulli imrihim minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari itu semuanya sibuk mempertanggungjawabkan urusan masing-masing. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, cara apapun yang kau mau pakai silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan jadi mayat, kau akan mati, kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة أجمعين. Alhamdulillahil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي روهينيا وفي اليمن وفي كل مكان وفي مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم
وشتت شملهم واجعلهم في نحورهم. اللهم انصر أئمة المسلمين، اللهم انصر العلماء المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.